warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan grafik, tabel, dan daftar kepustakaan. Saya Melati Mawadatul Fitroh dengan NIM 53020210103. Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 2. Cara menulis grafik. Grafik ialah sebuah bentuk komunikasi visual di mana dengan sebuah titik atau goresan sederhana dapat mengkomunikasikan pesan kepada orang lain. Di antaranya macam-macam grafik. 1. Grafik batang. 2. Grafik lingkaran. 3. Grafik garis. Yang keempat, grafik radar, dan yang terakhir, grafik titik. Definisi pengertian grafik. 1. Grafik atau bagan batang adalah salah satu bagan yang paling banyak digunakan dan dapat memiliki banyak bentuk. Yang kedua, grafik lingkaran biasanya digunakan untuk menampilkan data sebagai persentase. Batasan grafik ini dalam penyajian data biasanya hanya disajikan dalam bentuk tabel satu arah. Grafik garis biasanya digunakan untuk menyajikan data berupa informasi tren atau perkembangan dari waktu ke waktu. Bagan atau grafik titik juga merupakan bagan yang dapat digunakan untuk menampilkan data tren. Dan yang terakhir, bagan atau grafik radar adalah bagan yang dapat digunakan untuk melihat distribusi data dan biasanya disebut bagan laba-laba. Cara menulis tabel. Tabel juga diartikan sebagai suatu susunan data dalam bentuk kata maupun bilangan yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Berikut jenis-jenis tabel secara umum. Yang pertama, tabel satu arah, yaitu jenis tabel yang penyajian data dan informasi dilakukan dengan satu karakteristik saja. Yang kedua, tabel dua arah, yaitu jenis tabel yang penyajian datanya menampilkan hubungan antara dua karakteristik. Yang ketiga, tabel tiga arah. Jenis tabel ini, data atau penyajiannya dibuat lebih kompleks. Langkah-langkah menulis tabel yakni sebagai berikut. Yang pertama, pemberian judul. Yang kedua, memberi keterangan nomor urut. Dan yang terakhir, gambar dalam tabel dirapikan terlebih dahulu jika ada. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis tabel. 1. Jenis data yang dimasukkan. 2. Karakteristik data. Yang ketiga, menyederhanakan data. Yang keempat, paham isi data sebelum dan sesudah menjadi tabel. Dan yang terakhir, menentukan judul tabel. Cara menulis daftar pustaka atau rujukan. Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip secara langsung atau tidak langsung. Bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip, tidak dicantumkan dalam rujukan, sedangkan bahan yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang ditulis dalam daftar rujukan itu secara berturut-turut meliputi 1. Nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, nama tengah tanpa gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbit. Yang ketiga, judul termasuk subjudul. Yang keempat, kota tempat penerbit. Dan yang kelima, nama penerbit. Nama penulis yang terdiri atas dua bagian ditulis dengan urutan. Nama akhir diikuti dengan koma. Nama awal disingkat atau tidak disingkat tetapi harus konsisten dengan karya ilmiah. Diakhiri dengan titik. Jika sumber yang dirujuk ditulis oleh tim,
Semua penulisnya harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Sumber-sumber yang harus dirujuk yaitu rujukan dari buku, rujukan dari artikel dalam buku kumpulan artikel atau ada editornya, rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel atau ada editornya, rujukan dari artikel dalam jurnal, rujukan dari artikel dalam jurnal CD-ROM. Selanjutnya, rujukan dari artikel dalam majalah atau koran, rujukan dari dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa penulis dan tanpa lembaga, rujukan dari koran tanpa penulis, rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut, rujukan dari skripsi, tesis atau disertasi, rujukan dari makalah yang disajikan dalam seminar penataran atau lokakarya, rujukan dari internet berupa karya individu, rujukan berupa karya terjemahan, rujukan dari internet berupa artikel dari jurnal, rujukan dari internet berupa bahan diskusi, dan yang terakhir rujukan dari internet berupa email pribadi. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.